Beliau juga kan ikut dan bisa juga. Kadang-kadang di Taman Safari, ini lagi proyek di Taman Mini, bantu di sana. Wow, ini bukan kaleng-kaleng guys. Tanggal 20 November 2020. Oke, pembangunan aviari masih berlanjut. Dan ini kalau dilihat benteng sudah tinggi, sudah di kaprot ya. Ini juga nih tanah-tanah ini. Ayo Agus yuk. Ayo Agus yuk. Yuk. Ini buat apakah tanah ini? Jadi di sana kita gali buat resapan air. Nah, tanah ini dibawa ke sini. Tanah ini dibawa ke sini. Sini, Mang. Dah, itu dulu. Nah, ini buat ini nih. Kenapa dibawa ke sini? Karena di sini ada sekat dengan tembok sebelah. Tembok sini deh. Dan yang udah-udah. Nah, di sini dilakukan hal yang sama dengan ditancepin pohon-pohon. Nah, nanti ini pohon ini akan ke atas. Varigata. Ke sini akan nyebar sana ke atas. Keren kan? Jadi suasana hutannya akan seru. Nah, besi-besi sudah banyak sekali. Ini bikin dome gitu loh. Jadi 12 meter tingginya. Nah, bentangannya itu 22 meter. Iya. Melengkung. Ini lagi dilengkung-lengkungin. Yang besi-besinya. Besinya berapa in? 2 in. 2 in yang ini. Ya udah kalau gitu. Mohon ya. Ini dengan Pak Udin. Petot. Udah. Lanjutkan Pak Udin. Siap. Petot. Ya langsung dah pura-pura kerja dah. Iya. Pura-pura kerja lo. Biar dapat ini juga. Biar keluar ntar sore. Hai, assalamualaikum guys. Kalau di sini ya sekarang di rumah gue tuh nggak pernah sepi karena bunyi karena lagi ada pembangunan nih di sini aja. Ini gali bukan mau gali pemakaman massal ya guys. Coy bukan. Ini lagi ngegali buat resapan air. Jadi kan di sini tuh makin turun gitu ya guys. Jadi ke arah aviari. Nah nanti kalau hujan tuh suka banjir. Maksudnya banjir tuh becek gitu. Nah, ini mau dibikin 2 resapan ini di luar, nanti resapan di dalam. Ini resapan air di luar ini udah, kita udah berapa hari mana nak?
Ini 3 hari ini. Ini dibikin berapa meter rencana? 2,5 meter di bawah. Terus jadi nanti air masih sana ya. 2,5 meter terus? 2,5 meter lebar, 2,5. 2,5 meter juga. Panjangnya 4,5. 4,5. Ini, nah yang gini tuh harus diperhatikan dari awal, jangan sampai udah jadi kemudian tiba-tiba banjir, menggenang, becek gitu. Itu kan jadi repot ya. Iya. Nah sekarang ada Haji Asari. Halo. Sehat Haji Asari? Alhamdulillah. Widih, Alim10, @Alim10 ya. Ada IG-nya, ada juga YouTube-nya. Nah ini saya undang buat konsultasi gimana bentukan dalamnya. Tapi nggak sendirian ya? Enggak. Bawa siapa? Umberto. Om Senior Berto. saya ini. Om Berto, apa? Halo, Kenal. baik. Salam kenal juga. Om Berto ini ceritain deh sama Pak Haji deh. Om Berto ini siapa? Umberto ini pecinta reptil, pencinta binatang, pecinta tanaman, sampai ke bahasa-bahasa Latinnya dia paham. Wow. Nah, beliau juga kan ikut bikin ngedesain juga. Ya, Kandang-kandang ya, dan di juga kandang-kandang di Taman Safari. Terus ada ini lagi proyek di Taman Mini, bantu di sana. Wow. Nah, KPR-nya Taman Mini. ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini ahli-ahli datang semua. Nah, karena kalau ini tuh tidak hanya sebatas untuk menghias, ya kan? Kadang-kadang Ya, betul. dekorasi, tapi kan ini isinya itu kan harus ada binatangnya. Ya. Berarti harus diperhatikan juga tanamannya, aliran airnya, Ya. tuh. Ekosistemnya. Ekosistem. Ya, biar si binatang itu bisa hidup dengan nyaman dan bisa berkembang biak, insya Allah. Oke, tuh. Itu tuh beneran. Pembangunannya udah seperti ini, guys. Ini di dalam nih sepanjang kiri kanan pinggir-pinggir itu udah pakai tembok setinggi 1,5 meter. Nah, sekarang ini lihat tuh. Ini lagi proses ini. Proses melengkungkan si kubahnya. Ini udah sampai mana pembangunan kita? Kita lagi tahap pengerjaan untuk tiangnya sama bikin dumnya. Ah, tiangnya berapa tingginya? Tiang pinggir? Tinggi tiang pinggir itu 8 meter. 8 meter, Nanti dumnya 12 meter. 12 meter jadi melengkung gitu. Oh my god, kemarin kita sempat lihat tidak ada dilengkung-lengkungin ya? Pak Eko tugasnya apa di sini? Hah? Pengelasan dan dia yang bikin ribut. Tapi nggak apa-apa, bagus. Nih, dan dia berhenti kerja langsung sepi, bener kan? Nih, kayak gini tuh, lihat di sana. Dari sana, tuh. Ini dibikin lengkung, nih ngelengkung segini, setengahnya. Tambah satu lagi ya? Kita bikin 7 ya? 14. Ya berarti 7 kali 2. 7 dang gitu. Iya. Wah, udah jadi berapa? Satu molding, ini kan bikin mal tiang dulu. guys, ini project gede banget. Kira-kira berapa lama lagi Mas Bagong? Ya, mudah-mudahan Januari lah. Januari udah jadi, ini baru November akhir ya guys. Setahun. Ini pengerjaannya setahun, akhir tahun sampai awal tahun. Bisa aja lu Pak Eko. Iya, memang seperti itulah. Nah, ini kan sampai Januari. Ya. Berarti pengerjaan dalam itu enaknya kapan? Paling penting mungkin lebih ke hardscape-nya dulu ya, kira-kira ya, untuk bentukan Iya, iya. konstruksinya dulu. Ya. Jadi ini target tiang-tiang Target untuk tiang-tiang itu paling nggak di Desember kita sih. Desember, tiang-tiang, tapi belum dikawatin. Belum dikawatin. Ah. Nah, kalau udah konstruksi, udah berdiri semua, kita landscape boleh. Sambil. Karena tinggal pengerjaan kawat. Nah, ini rencana itu pohon-pohon itu ketutup ya? Ketutup di dalam. Ketutup Semua di dalam. Betul ya? Paling kalau misalkan ini kayak mangga itu mangkas lah. Ya, dibangkas. Iya. Terus pohon pinus itu tapi dibolongin. Ya, kita bikin Jadi kita lubang nggak mau aja. potong itu sih, dilubangin justru itunya. Jadi ada di tengah-tengah kawat.
Tembus ya. agak Tembusin. lumayan Beresiko? beresiko sih. Karena si cemara ini kan memang buat tahan angin ya. Betul. Dia akan goyang terus tuh. Nah itu kalau kita bikin pas juga takutnya ngeganggu si Betul. ini. Nah, ada saran kalau menurut saya dikurangin aja ketinggiannya. Betul. Kalau lebih amannya. Oh gitu. Sebelum ada kawat. Kalau nanti ada kawat di saat misalkan harus dipotong apa? Oh, nah ini gini kan. Nah ini nggak bisa ngepas. Jadinya, nah jarak dari bulatan ini ke sini pakai apa Pak? Nanti kita tetap gini nih. Double ring. Double ring. Jadi ini nih gini, terus dia ininya begini di sini, ininya bisa gerak. Jadi kita tembus gini, pohon ini gerak. Nah di sininya kita tudungin. Kalau misalkan harus dipotong, jadi dari jarak dum kita sisain 2 meter atau 3 meter aja. Betul, sebagai seperti Biar nggak itu. terlalu goyang. Betul. Oh gitu. Oke, ya udah gitu. Udah, gampang kan? Putusnya gitu. Berarti tetap menonjol tapi cuma sedikit aja. Ya, Bebas 2 sih. meter atau berapa potong. Ayo, mau ikut ngasih makan binatang kesayangan kita? Gampang sekali, gratis loh. Tinggal subscribe, like, dan juga jangan di skip iklannya. Thank you. Nah sekarang kita ngomongin tentang ini. Gimana, ada rencana nggak, kepikirnya gimana bentukannya? Di Umberto langsung deh. Pertanyaannya sih cuma sederhana, yang mau dimasukin aviarinya untuk Bagus. aviari apa gitu. Ini nih tahu bagus. Ini mengingatkan kita ketika main mau bikin super mega tank. Sehari pertanyaan pertama ini buat apa? Itu penting ya. Buat tadinya antara burung kicau, Iya. kura-kura juga, bebek-bebekan mungkin, merak kebayangnya sih. Nah jadi kan kayak burung pun kan kita juga sebetulnya secara dunia burung juga kan kita bagi 3 juga tuh. Aha. Ada burung bawah, Ya, di bebek-bebekan, burung tengah, burung atas. ya. Burung tengah Ya, tuh jadi apa ya? Burung tengah ya lebih banyak sih sebetulnya dibandingin ini yang untuk burung-burung kicau beberapa memang di Tengah. Oh, atas apa? Atas misalnya yang seperti yang predatornya. Oh iya, predator yang jelas nggak bisa. Betul. Karena kan aku juga ada burung hantu itu pasti makan. Betul. Itu nggak bisa. Ya. Aku ngebayanginnya ya. Ya. Di sini kura-kura. Di sini kura-kura. Nah, di pohon ini tuh ada rumah pohon. Di pohon ini. Nah, ini nggak tahu, bingung, bebas. Ya. Nah, secara ini sih sebenarnya pembagian seperti ini juga kan kita nggak harus sekat segala macamnya gitu kan. Iya. Mungkin boundary-nya itu dalam bentuk yang alaminya Betul. lebih enak. Kayak pakai batu Batu. gitu-gitu. Iya, betul. Ya tadi seperti saya dengar ada rumah pohon memang unik juga karena Iya. si rumah pohon itu bisa buat ngelihat langsung ke burung tengah sebetulnya. Kita jauh lebih enak untuk lihat di burung tengah. Ya, oke. Masih level kita. Iya. Habit burung itu harus ada rumah, Ya. harus ada villa, harus ada restoran. 3 itu yang utama. Gimana sih Restoran rumah, itu villa, maksudnya restoran? rumah itu tempat dia bersarang. Terus Iya. ada yang namanya restoran, Restoran, tempat makan. tempat dia makan. Villa itu ketika beberapa jenis burung itu dia perlu mandi matahari sunbathing. Oh, iya. Itu maksud aliran sungai. Nah, Oh. aliran sungai maupun di atas ada percabangan pohon kering. Oh, Itu kan dia buat mandi. Habis mandi dia berjemur di atas. Yang penting landscape-nya aja bro. Ya. Biar di skate Pak Umberto aja. Beneran Om. Skate tipis Tapi aja, nggak Om. bisa Iya, putar dia. Iya, Tangan semua. skate tipis aja Om. Coba bro. Coba. Udah ada Ini gambaran. aja, hayal aja. Hayalan dulu. Guys. Coba kasarnya Om. Follow IG-nya ya. Om Bay. Ya. _B. Nih. Oberto. Ya Berto. Hah, udah follow gue lagi, guys. Jadi gambar gak sih? Ntar aja. Floating pura-pura aja. Ala-ala aja, ala-ala. Sebetulnya lagi bingung juga mau gambar apa gitu kan. Oh, soal-soal bingung terus nanya ke gue bingung juga. Ya seperti lewat mimpi aja. Belum Dia mimpi. Belum ada ini. Mimpi biasanya kalau sebelum datang dia mimpi dulu. Iya. Ya, perlu percabangan nanti dikurangin dikit ya paling-paling. Oke, biar saya. Yang dipertanen ini ya 1, 2, 3, 4 pohon ya. Iya. Iya betul. Ya mungkin nanti nambahnya makanan buat restorannya itu tadi Bang. Iya. Misal seperti kayak Ponseri itu. Hmm. Kan dia salah satu buat
restoran juga dia suka makan buahnya. Oke. Tapi ini secara suhu cukup. Cipeng. Ya, Yang telepon. secara itu sih cukup ya. Yang paling utama sebetulnya kan sirkulasi udara ya. Makanya mungkin kayak seperti ini dipertahankan untuk tetap ada hanya kawat aja gitu kan, hanya angin masuk ya. Ini juga kan nanti Ini jadi gambar nggak sih guys sebetulnya? enggak. Kayaknya perlu rokok sama kopi. Perlu rokok sama kopi. Kayaknya perlu rokok dan kopi. Nah, rokok dan Cerutu sama itu ayam cemani. Kayaknya dia dukun deh. Sorry gue sambil ngerokok ya, Van. Gak apa-apa. Coba. Harusnya gambar juga guys. Ini kan untuk kandang si kura itu ya. Ya. Batu-batu sama kayak akar-akaran untuk tempat si burungnya mandi. Nah ini kan bentukannya kolam tapi tetap ada tanaman nantinya Van misalnya. Kita bikin aliran sungai sih jauh lebih akan makan tempat yang banyak. Mungkin kita bikin jadikannya seperti danau aja. Sebetulnya kan di hutan pun kalau yang lebih enak kita mandang itu kan di danau-danaunya tuh tempat binatang-binatang kumpul gitu kan. Oke. Malah kalau ini kan biar lebih alami, perak kancil seru kali ya. Wow. Misalnya seperti itu. Bisa ya? Bisa. Jadi di sini bikin mungkin bukannya bentuk kali. Karena kalau bentuk kali kan mau nggak mau ada aliran yang dari mananya, sumbernya misalnya. Yang masuk akalnya kita bikin jadi seperti danau atau kubangan itu. Tampungan air seperti itu. Tapi berarti filter tetap juga kan? Tetap sama Harus ada. Kalau enggak Tetap dong. kotor banget. Iya makanya harus tetap jernih kan? Jadi Bukan ini gitu. mendingan kolam aja, danau, Betul, danau mini danau. Ah, Terus ada ikannya juga. harus. Kalau menurut saya sih harus ya. Paling nggak kotoran ikannya kan, kotoran si burungnya masih bisa dimakan sama dia. Nanti untuk penonton lebih ini nanti aku ngayal dulu deh ya. Boleh. Kalau seniman itu nggak bisa dipaksa guys. Nunggu inspirasi, mimpi. Nah lantainya tuh di tempat teman aku ada yang pakai sekam. Sekam itu katanya buat nggak panas nggak terlalu panas, dingin itu dingin, terus nggak bau juga. Kalau untuk seperti itu memang sebaiknya dari awal kayak kita malah kita gali dulu sebagian, kita bikin pakai batu kapur dulu. Selain untuk membasmi Seluruhnya. Iya. Untuk membasmi kayak kutu-kutu segala macamnya dan penyerap bau. Oke. Oh. Kapur itu. Oke. Seluruh ini. Wow. Udah Tapi gitu kalau baru misalnya- sekam, baru tanah. Bebas kalau itunya si atasnya lebih ke humus jauh lebih bagus kan daripada sekam lebih murah sih. Tapi nanti akan turun dia kalau sekam pada saat pembusukan misalnya. Tempat makanannya itu kan biasanya pakai tancepan tuh dipasangin apa gitu atau Kalau misalnya mau dikumpulin juga bisa atau disebar karena beberapa burung juga belum tentu ada yang mau nyampur untuk makan. Jadi memang burung-burung tertentu kita taruh dia agak inian terpisah. Makanya tadi kembali lagi kita mesti list jenisnya dulu. Jenisnya dulu guys. Oke guys, kayaknya kita tunggu gambarnya. Ya, hayal-hayalnya Om B. Pak Haji Sari makasih loh. Beliau nih yang ngajak kan ngobrol banyak. Pak Haji ini gimana dong mau bikin ini, takut salah dan memang harus tanya ke yang ahlinya ya. Yang ngerti lah Ya, dia. langsung, nih aku lagi ini sama Om Berto. Kalau berkenan gue bilang, udah mulai ada bayangan. Guys, gitu dulu ya. Ini perkembangan terbaru dari aviari. Nama aviarinya juga belum tahu. Om B makasih banyak. Sama-sama. Oke. Terima kasih Om Bagong. Ini nama-namanya emang agak-agak indonesia semuanya. Om Bagong terus semangat ya. Teman-teman semangat ya. Jangan istirahat dulu dong, ayo kerja. Emang jam istirahat kok guys, jam istirahat ya. Oke, Haji Sari juga ya. Oke, Alim 10 follow. Kemudian juga om.b follow juga. Kemudian bagong_WL 7,5. Oke, follow semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.
Guys, ini adalah perkembangan aviari terkini, di mana Pak Jasari di episode kali ini mendatangkan Om Berto, seorang seniman juga pecinta hewan dan tanaman senior yang bela-belain datang ke rumah gue buat lihat dan juga buatin sketsa untuk zonasi aviarinya. Oke guys, gimana keseruan di episode mendatangnya ya? Jadi penasaran kan? Makanya tonton terus The Hakim's Channel. Anyway, thank you loh. Hari ini gue sudah dapat 6M subscribers. Yeay! Assalamualaikum.